sebelah sini. Di sini ada cairan penetran yang terangkat, cairan penetran yang terjebak. Oke, halo guys, jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi berbagi teknik bagaimana cara kita untuk mengetes part-part dari sebuah unit kita, yaitu baik dari chambernya sendiri, adapter, atau dari tabungnya. Itu semua bisa kita cek apakah semua bagian dari unit kita itu mengalami yang namanya crack atau tidak. Karena yang namanya kita bermain di tekanan tinggi itu sangat rentan sekali dengan yang namanya crack jika kualitas bahan yang kita gunakan itu kurang baik ya. Oke, metode yang saya pakai kali ini adalah dengan metode NDT, yaitu dengan uji tanpa rusak ya. Metodenya yaitu dengan dye penetration test dengan chemical liquid ya, yang akan kita ujikan pada media kerja ini. Media kerja yang saya gunakan kali ini adalah sebuah adapter. Nah, di sini adapter ini dari fisiknya, adapter ini sangat mulus, sangat mulus sekali. Ini tipe duralnya seri 6. Ini sangat mulus sekali adapter ini. Nah, sebelum kita menggunakan uji dye penetran ini, sebelumnya kita harus membersihkan semua bagian-bagian yang ada pada adapter ini, seperti misalnya coating gitu ya. Coatingnya bisa macam-macam, yaitu bisa cat atau anodes atau dry powder. Semua harus kita bersihkan, harus kita rontokkan sampai terlihat hanya basicnya saja, yaitu basic dural seperti ini. Oke, yang mana sistem yang kita akan gunakan yaitu dye penetran. Dia akan akan menyelimuti dari ini bagian dari adapter ini akan terselimuti. Jadi kita akan taburkan di semua bodi ini penetrannya, untuk kita lakukan pengecekan apakah terjadi keretakan pada material dural ini. Ini ya, bisa kita lihat sama-sama. Bentuknya sangat mulus ya. Sangat mulus. Nah, untuk bagian dalam sini, bagian thread dalam sini, ini bisa juga kita cek. Misalnya kalau tabung ya, ini kita bisa juga cek di dalam sini. Tapi kalau kita mengecek bagian dalam, kita membutuhkan alat khusus seperti kamera untuk mendeteksi apakah terjadi keretakan-keretakan di dalam sini ketika kita telah menaburkan chemical ke dalam sini. Kita gunakan seperti kamera, atau biasa dibilang yaitu boroskop ya, kamera yang bisa masuk ke dalam silinder, ke dalam celah-celah kecil seperti itu. Ini dia. Oke. Alat yang kita gunakan di sini chemicalnya yaitu ini ya, untuk dye penetran. Ini sangat efektif sekali untuk bahan-bahan seperti dural, stainless, ataupun titanium atau plastik sekalipun bisa gitu loh. Bisa menggunakan sistem dye penetran untuk mengecek bagian permukaannya apakah terjadi keretakan atau tidak. Oke, kita mulai saja ya. Kita cek, kita singkirkan dulu bahan-bahannya karena kita akan menaburkan cairan chemical ke adapter ini. Jatuh. Ini dia. Saya akan zoom dulu ya. Oke, kelihatan ya, jelas ya. Chemicalnya berwarna merah.
yang mana chemical ini nantinya akan meresap masuk ke dalam celah-celah dari adapter ini yang terjadi kerusakan di bagian permukaannya. Kedalaman yang bisa kita cek kalau menggunakan dye penetran ini adalah sampai kedalaman 3 mili ya, jadi cukup dalam. Nih. Nah, setelah kita semprotkan cairan chemicalnya seperti ini, dia akan berwarna merah. Kita diamkan selama 5 menit ya. Untuk apa gunanya? Agar ini cairan chemicalnya ini dia benar-benar masuk ke celah-celah yang terjadi keretakan. Kita tunggu ya, kita tunggu selama kurang lebih 5 menit. Oke ya. Oke, sambil menunggu saya pause dulu ya videonya ya, karena kita butuh waktu sekitar 5 menit untuk memberi kesempatan cairan ini masuk ke permukaan yang mungkin saja terdapat keretakan di sini. Oke, saya pause ya. Oke, sudah 5 menit ya. Kita tunggu udah 5 menit. Ini cairan penetrannya juga udah sepertinya udah meresap masuk semuanya. Seperti ini. Oke, sekarang kita bersihkan chemical ini, kita bersihkan. Kita bersihkan dengan menggunakan cleaner. Saya bersihkan ya cairannya. Seperti ini harus dibersihkan sampai benar-benar bersih. Benar-benar bersih, tidak ada lagi yang namanya chemical yang warna merah ini. Jadi harus benar-benar bersih dulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Ini kita sedang melakukan tahap 2 ya. Tadi tahap pertamanya itu menyemprotkan atau menaburkan chemical penetran ke bodi dari adapter ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu saya bersihkan dengan menggunakan pembersihnya, cairan chemical pembersihnya, untuk mengangkat ini penetran ini dari permukaan adapter ini. Saya bersihkan. Oke, saya pause lagi ya, karena ini butuh waktu juga sampai benar-benar bersih. Nah, dan setelah bersih ini juga harus didiamkan kurang lebih 1 atau 2 menit supaya dia benar-benar cairan pembersih ini juga benar-benar kering dulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Oke, saya pause dulu ya videonya ya. Oke, setelah saya bersihkan seperti ini hasilnya, dan juga telah menunggu beberapa menit untuk menghilangkan dari chemical pembersihnya juga ini sudah bersih, sudah mengkilat, sudah kinclong seperti ini ya bentuknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang berikutnya ya. Kita akan mengecek apakah terjadi keretakan pada material dari adapter ini. Oke. Oke, ini ya. Ini mulus ya. Sebentar. Ini goyang-goyang kameranya. Oke, saya zoom dulu. Oke, sekarang masuk ke tahap 3. Saya akan menyemprotkan bubuk chemical ke bodi ini. Itu bubuk developer ya. Saya semprotkan.
Oke, saya semprot. Ntar ya. Oke, sudah semua ya, sudah semua. Kita semprot chemical yang ketiga seperti ini semua, yang setelah disemprot oleh chemical bubuknya ya. Nah, setelah seperti ini kita tunggu lagi sekitar 5 menit. Sebenarnya bisa langsung sih, bisa langsung terlihat, cuman kita tunggu saja dulu sampai sekitar 5 menit lah, supaya bubuk developer ini bisa mengangkat cairan penetran tadi yang terjebak di celah-celah yang terjadi crack. Kita tunggu ya, kurang lebih 5 menit ya. Oke, saya pause dulu videonya sambil menunggu ya. Oke, setelah menunggu selama 5 menit, ini dia hasilnya ya, seperti ini. Coba kita lihat apakah ada terjadi bagian-bagian yang retak. Oke, untuk bagian bodinya aman ya. Untuk bagian bodi aman, tidak ada celah retakan di sini yang terlihat. Bagian bodi aman. Oke, sekarang kita coba ke sisi bagian thread. Ya, ini ya, saya fokuskan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ya, sebelah sini. Di sini ada cairan penetran yang terangkat. Cairan penetran yang terjebak di celah crack tadi setelah kita taburkan bubuk chemicalnya, yaitu developernya, maka penetran tadi itu akan terangkat naik, dan ini dia hasilnya. Berarti di celah sini ini terjadi crack dia. Ini panjangnya berapa ini kira-kira? Coba saya ukur ya. Oke, sudah 0. Saya ukur. Oke, kurang lebih 13 mili. 13 mili panjang dari cracknya ini. Ini dia. Kemudian di bagian ini lagi, mungkin ini biasa pori-pori yang terbuka biasanya kalau seperti ini di thread, karena hasil dari thread biasanya kan pori-pori dia agak terbuka, jadi dia akan masuk juga ke celah-celah itu. Seperti ini, ada spot kedua. Kemudian ya ada 2 spot ya. Ya, sama ini satu lagi. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini ada satu lagi, cuman tipis dia. Tipis banget yang di sini. Nah, ini dia. Ini tipis banget. Cracknya tipis banget ya. Ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena dia dipangkal dari drat ini. Jadi sangat bahaya yang seperti ini nih. Ini crack. Cracknya lumayan, ini lumayan terang hasil penetrannya, berarti ini lumayan lumayan dalam juga di sini. Memang kalau dalam keadaan bersih tidak terlihatnya mungkin akan samar mungkin, karena ini dia biasanya dia tipis banget cracknya. Cuman karena dia lebih dalam, jadi cairan penetran tadi tuh masuknya lebih banyak dia, dan ketika kita taburkan bubuk developer, cairan tersebut akan terangkat, jadi terangkatnya akan lebih banyak karena lebih dalam. Karena kalau saya lihat pada saat masih bersih, ini tidak terlihat cacat sama sekali dia di sini, bersih sekali. Jadi sangat kasat mata gitu loh cracknya. Cuman ini yang bahaya nih, sangat dalam di sini. Ini dia. Threadnya
halus ya, threadnya bagus. Nah ini dia seperti ini. Oke ya, seperti ini hasilnya. Kita temukan 3 spot yang mengalami crack. Oke. Oke, untuk apa namanya, part yang bisa kita cek di unit kita itu sebenarnya semua part ya bisa dicek ya pakai teknik penetran ini, baik dari material stainless, titanium, atau karbon, metal, semua bisa. Dan di dalam tabung seperti ini sudah saya cek tadi, alhamdulillah semuanya bagus ya. Ini tabungnya tabung stainless, tebal kurang lebih 3 mili di sini. Ini biasa saya gunakan sampai 4000 psi, makanya saya cek apakah terjadi keretakan di dalam sini, ternyata tidak. Ini bagus. Saya udah cek di bagian dalam juga tadi, udah saya cek semuanya bagus. Kemudian thread ini juga material stainless, udah saya cek tadi hasilnya juga bagus. Dan ini juga tadi alhamdulillah semua bagus ya, karena yang khusus yang ini bermain di tekanan yang tinggi sekali. Oke, itu aja ya teman-teman infonya. Oke, mungkin bagi yang pengen unit apa namanya part dari unitnya mau dicek atau ragu-ragu, mungkin bisa dikirimkan ke saya, nanti saya cekan. Cuman tidak bisa cepat ya, karena saya juga punya kesibukan. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang berminat untuk dilakukan pengecekan part dari unitnya, monggo silahkan kirimkan ke saya, nanti saya bantu cek. Karena namanya kita bermain di tekanan tinggi, faktor safety itu harusnya lebih utama ya. Oke, sekian ya video dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Oke, jangan lupa like, komen di video saya, kemudian subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian juga yang lain ya. Siapa tahu video saya ini juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa ditunggu ya giveaway lanjutannya dari channel saya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Thank you.